وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم افتح لنا حكمتك وانصر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. Yang kami hormati Bapak Kepala Madrasah MTS Darussalam, Bapak Dr. Randas Tarmudi SAGMM. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru MTS Darussalam, semoga Bapak Kepala Madrasah beserta Bapak Ibu Dewan Guru senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan dunia akhirat. Tak lupa juga kepada siswa-siswi MTS Darussalam yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat, di antaranya nikmat iman, Islam dan sehat walafiat. Salawat beserta salam tak lupa kita kirimkan kepada suri tauladan kita, panutan kita, baginda alam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan tentunya kita sebagai umatnya yang semoga mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, izinkan saya berdiri di sini sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan acara muhadarah kita hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dikumandangkan oleh Ahmad Sunaria dan Sari Tilawah Bilki Syashabila. Acara yang ketiga, pembacaan sholawat oleh siswa-siswi kelas 9A. Acara yang kelima, penampilan qasidah oleh seluruh siswa-siswi kelas 9A. Acara yang keenam, prakata dari wali kelas 9A. Acara yang ketujuh, doa atau penutup yang akan dipimpin oleh Muhammad Aditya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita mulai acara pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita sama-sama buka acara ini dengan membacakan Ummul Kitab atau Suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara kita hari ini berjalan dengan lancar. Fi barakati Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Meningkat ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara Ahmad Sunaria dan Sari Tilawah Bilki Syashabila. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana
liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah. Qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmatnya dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu, itu mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Rasulnya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasulnya, dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka. Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 21 dan 22. Sadaqallahul Azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Demikianlah pembacaan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan pembaca dan kita selaku pendengar mendapatkan hidayah serta limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Acara yang ketiga yaitu pembacaan sholawat oleh seluruh siswa-siswi kelas 9A. Kepada kelas 9A dipersilahkan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Salli ala sayyidina Muhammad wa asri Nurutan. Min bainihim salimin. Nurutan. Alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Terima kasih atas pembacaan sholawat. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari Rasul yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Meningkat ke acara inti, yaitu penampilan peserta muhadarah yang akan disampaikan oleh rekan kita, Saudara Kamal dan Fajar Deni Saputra. Kepadanya dipersilakan.
asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati wali kelas 9A Ibu Siti Sulistiawati SPD. Dan tak lupa kepada siswa-siswi MTS Darussalam dari kelas 7 sampai dengan kelas 9 yang kami cintai. Salawat teriring kita kirimkan kepada junjungan alam baginda kita Nabi besar Muhammad, kepada keluarganya dan tentunya kita sebagai umatnya yang semoga mendapatkan semua hikmah dari beliau yang mulia. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman rahmat ya Allah. Ini aja ganti-ganti. Teladanan oleh Rasulullah. Mon, ganti. Gantian aja gantian. Karena figur teladan semakin jarang kita temukan. Banyak generasi muda yang kehilangan arah kemana mereka mencari tujuan hidupnya, di mana mereka harus mencari panutan atau teladan yang dapat mengantarkan mereka ke tujuan hidupnya. Akibat dari inilah seringkali generasi muda jatuh ke dalam tindakan-tindakan yang negatif seperti narkoba, perkelahian, pergaulan bebas, bahkan sampai ke tindakan pidana lainnya seperti memalak, pencurian, perjudian dan sebagainya. Bapak Ibu guru dan teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar tidak salah arah dalam menentukan tujuan hidup kita dan terhindar dari tindakan negatif, maka perlu kita meneladani Rasulullah SAW. Karena beliau Allah suri tauladan yang baik bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Di antara anak mulia yang dimiliki Rasulullah SAW adalah sifat sidik, amanah, fatona, dan tabligh. Apakah sidik itu ada yang tahu? Sidik adalah benar ucapannya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Kalau bicaranya lain dengan kenyataan, maka itulah yang disebut dusta atau bohong. Kalau kata anak muda sekarang, istilahnya itu munah atau tukang PHP. Ayo, siapa di sini yang suka PHP? Sebagian tidak ada ya. Apakah amanah itu? Amanah artinya dapat dipercaya perbuatannya, melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya, menyampaikan dan menjaga apapun yang dipercayakan kepadanya. Kebalikannya dari amanah apa ya? Ada yang tahu? Ya, betul sekali, kebalikannya adalah khianat. Nauzubillah, semoga kita bukan termasuk orang-orang yang khianat. Apakah fatona itu? Fatona artinya cerdas. Setiap orang telah diberi kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berbeda-beda antara satu dengan lainnya. Dengan kecerdasan kita dapat menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang tentu sangat dibutuhkan dalam kehidupan modern ini. Apakah tabligh itu? Tabligh adalah menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wahyu adalah petunjuk yang benar yang menjadi landasan hidup kita dan membimbing kita dalam mencapai kebahagiaan yang hakiki, baik di dunia maupun di akhirat. Bapak, Ibu guru serta teman-teman yang dirahmati Allah, itulah 4 sifat Rasulullah yang harus kita contoh agar kita menjadi pribadi yang baik, terpercaya, cerdas dan bermanfaat bagi keluarga, masyarakat dan negara. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pidato yang disampaikan
sampaikan mudah-mudahan dapat memberikan pembendaharaan untuk kita semua. Acara selanjutnya yaitu hiburan qasidah yang akan dibawakan oleh seluruh siswa-siswi kelas 9A. Beri tepuk tangan yang meriah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah Darussalam, Bapak Dr. Andes Tarmudi SAGMM. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Yang terhormat Bapak Ibu Guru MTS Darussalam, Bapak Kesiswaan beserta staf TU, yang semoga senantiasa Allah sehatkan serta bahagiakan dunia dan akhiratnya. Dan tak lupa juga kepada anak-anak ibu sekalian, baik dari kelas 7, kelas 8, kelas 9, yang semoga Allah senantiasa berikan kalian kecerdasan dalam menuntut ilmu, mencari ilmu, dan mudah-mudahan Allah kabulkan setiap cita-cita kalian. Amin amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita masih bisa berdiri di sini dalam rangka kegiatan muhadharah. Dan tak lupa salawat beserta salam marilah kita panjatkan kepada baginda alam Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan tentunya kita sebagai umatnya, yang mudah-mudahan di yaumil akhir kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertama, Ibu ucapkan terima kasih untuk kelas 9A ya, yang sudah effortnya sangat luar biasa, walaupun tadi ada sedikit terkendala dari mic-nya, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi kehusuan kita ya. Ingat, Ibu selalu mengatakan khususnya kepada kalian semua yang ada di sini, kelak kalian akan berada di sini mendapatkan giliran sama seperti kelas 9A, baik itu 9B, 9C, 9D, 8A, 8B, 8C, begitu juga dari kelas 7A, 7B, dan 7C. Saya yakin kalian pun pasti ketika dalam tugas ondati, kalian ingin semua peserta menyimak. Kalian ingin suasananya bisa terkondisikan. Sama, kelas ibu pun sama. Jadi ketika pelaksanaan, saya yakin semuanya ingin para audiens di sini itu menyimak dengan seksama. Tidak ada yang ngobrol seperti kelas 7A, tidak ada yang teriak-teriak seperti kakak kelas 9 tadi yang ibu dengar. Ya, masih ingatkah kalian bahwa dulu di kelas 7A kalau tidak salah kita membahas terkait adab. Berteriak di saat ada orang yang mengaji, ngobrol di saat ada orang yang berbicara, itu merupakan adab, salah satu adab yang sangat sederhana. Ya, ketika ada orang tua, ada guru yang berbicara, dengarkan. Karena apa? Karena kelak kalian pun akan ada di posisi sebagai orang tua dan akan ada di posisi di mana kalian ingin didengarkan. Apalagi kami di sini. Baiklah, kita mengulas terkait tadi tema muhadharah yang disampaikan, yaitu tentang Nabi Muhammad sebagai suri tauladan. Oke, saya yakin anak muda zaman sekarang ya tidak mengenal silsilah Rasulullah, seperti apa beliau, seperti apa sifat-sifat beliau. Ingat pesan ibu, semaju apapun zaman, semaju apapun teknologi, tetap kita jangan sampai melupakan asal muasal kita. Kita jangan sampai melupakan agama kita, silsilah tokoh-tokoh yang ada dalam agama kita, orang-orang yang begitu luar biasa dalam agama kita. Jangan hanya mengidolakan siapa? Jungkook, atau mengidolakan Suga, atau mengidolakan siapa lagi? Nah, ya, tapi pernahkah kalian mengidolakan Rasul kita, suri tauladan kita? Padahal beliau sebelum kita ada pun, ya,
Apa yang beliau minta? Beliau tidak ingin umatnya itu kesakitan di saat sakaratul mautnya. Beliau ingin umatnya, kita semua itu masuk ke dalam surganya Allah. Coba dibayangkan, kalian belum ada pun beliau sudah meminta seperti itu. Ya. Nah, tadi ada berapa? Ada berapa yang disebutkan? Yang utama, yang pokoknya ada 4. Pertama apa? Sid? Apa itu sidik? Hah? Sidik? Ya. Sidik itu Nah, baik perbuatan ataupun perkataan itu sama. Ya, contoh sederhananya nih, ditanya, kamu udah sholat subuh belum? Nah, ini termasuk jujur walaupun jawabannya menyakitkan. Belum. Ya. Jujur tidak? Jujur, tapi itu sangat menyakitkan. Ditanya ku kolot sabaraha harga LKS 300.000 padahal aslina. Nah, loba tenuk itu. Nah, ini adalah contoh sederhana sidik dalam kehidupan kalian. Tapi mudah-mudahan tidak ada yang seperti itu ya. Mudah-mudahan tidak ada yang seperti itu. Kemudian apa lagi? Yang kedua apa lagi tadi? Amanah. Amanah itu apa? Dapat dipercaya. Kalau lawannya itu apa? Hianat. Adakah yang suka berkhianat di sini? Ih, serem amat jawabannya. Ada? Amanah itu adalah dapat dipercaya. Sing hade ieu anu sok mere omongan, nitipnya pangbejakeun kasih anu bla bla bla. Hati-hati, kalau diberikan amanat A harus nyampainya A, kalau diberikan amanat B harus nyampainya B. Ya, apalagi amanat terkait ucapan. Ya, jangan sampai dilebih-lebihkan, apalagi dikurang-kurangi. Paham? Nah, ini banyak sekali hal-hal yang bisa dikatakan keributan terjadi akibat orang yang tidak amanah. Terkadang yang disampaikannya, yang dititipin omongannya itu adalah A, nyampainya B. Nitipnya seblak, nyampainya bakso. Nah, jangan sampai seperti itu. Ya. Cek sepupuhan, benar tak? Banyak nggak yang suka begitu? Banyak tidak? Nah, hati-hati. Mending kalau seandainya bagus yang disampaikannya. Kalau yang disampaikannya kebalikannya, ribut-ribut dah di situ. Ada nggak yang sering begitu? Ada. Saha nusuk gitu tah? Saha nusuk gitu tah? Nah, makanya dalam ajaran agama kita ada yang disebut sebagai tabayun. Ya, tabayun itu apa? Nah, mencari kebenaran. Dia nanya, punten, iya bener tuh tadi naroskeuna gitu. Oh iya muhun. Nah ya, jadi jangan sampai baru ngedenger cak si anu langsung adu lajer, ribut, rusuh, dipantek waing tah. Begitu kan? Sasalat gitu tah. Nah, ya, tuh. Jadi jangan sampai kita mengurang-urangi perkataan atau melebih-lebihkan perkataan yang dititipkan. Nah, kemudian yang berikutnya apa? Apa? Apa itu? Apa artinya Fatona? Cerdas. Nah, Rasulullah itu punya sifat cerdas yang luar biasa. Beliau juga orang yang pokoknya suri tauladan kita, panutan kita. Only one, the one perfect person in the world. Rasanya tidak ada lagi selain beliau. Ya, kenapa kita harus cerdas? Kenapa Rasulullah cerdas? Karena kalau Rasulullah tidak cerdas, bahasa kerennya itu chaos dunia. Dan kita pun sebagai pelajar juga sama, harus cerdas, harus punya wawasan, harus punya ilmu pengetahuan. Kalau kitanya saja sebagai generasi muda tidak cerdas, bagaimana ke depannya nanti? Ya, lalu geus loba ieu jalema anu cerdas, apa eta mah batur, urang mah urang. Karena kita hidup tidak mengandalkan orang lain, tetapi mengandalkan diri sendiri.
Kita mengandalkan diri sendiri, makanya kita harus cerdas dalam berilmu, cerdas dalam bersikap, cerdas dalam mengelola diri kita sendiri. Tuh, paham? Nah, yang terakhir adalah tabligh. Tabligh ini adalah menyampaikan wahyu dengan jujur dan sangat benar. Rasulullah itu amanah, Rasulullah itu cerdas, Rasulullah itu luar biasa. Ya, bahkan wahyu yang turun pada beliau disampaikan kepada seluruh umatnya dengan sangat luar biasa. Yang menjadi suri teladan kita, yang menjadi panutan kita, panutan hidup kita, wahyu tersebut. Ya, oke, bisa dipahami semuanya? Ya, bisa dipahami ya. Nah, mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat dan mohon dikoreksi Pak Kesiswaan Bapak Muhaiminul Aziz jika memang ada kesalahan dalam setiap penjelasan dan penjabarannya. Ya, sebelum Ibu mengakhiri, Ibu ada pantun ya, ada sedikit pantun ya, khususnya untuk Bapak Kesiswaan dan para Bapak Ibu Dewan Guru yang ahli dalam bidangnya ya, yang mungkin saja penjelasan yang saya berikan kurang berkenan ya. Jalan-jalan ke Kota Blitar. Cakep. Jangan lupa sambil makan. Cakep. Jika pidato saya kurang berkenan, kurang pintar, mohon dimaafkan. Cakep. Tangan, Lagi ini khusus buatan saya barusan banget ya. Wajib nih ya direspon ya, maksa ya mak ya. Beli layangan di hari Kamis. Berikan tepuk tangan untuk Bu Sulis yang manis. Oke, terima kasih banyak untuk semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Siti Sulistiawati. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Acara yang terakhir yaitu doa sekaligus penutup yang akan dibawakan oleh Saudara Muhammad Aditya. Pertama, tolong. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafiru mazid. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu wa la yashukru kama yanbaghi li jalalika wa wajhikal karim wa aziz sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limashayikhina wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekeliruan maupun tingkah laku yang kurang sopan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.